Arya Eka Dharma Putra, SPDGN. SPD MPDGN. Oke, saya ulang. Kepada yang terhormat Bapak Putu Arya Eka Dharma Putra, SPD MPDGN. Untuk itu kepada Bapak kami persilakan. Baiklah siswa-siswi sekalian, sebelum Pak Guru memulai memberikan materi kegiatan MPLS pada pagi hari ini, sebelumnya Pak Guru ucapkan salam. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam nama budaya, salam kebajikan. Baik siswa-siswi sekalian, sebelum Pak Guru memulai memberikan materi, karena ini adalah pertemuan pertama, jadi kita perkenalan dulu. Jadi mulai dari kalian dulu ya, memperkenalkan diri masing-masing semuanya, yang kalian sebutkan namanya, kemudian tempat tinggalnya di mana, cita-citanya apa, sama hobinya mungkin apa ya, seperti itu ya. Oke, mungkin mulai dari sini. Perkenalkan, nama saya Jumadil, asal tempat tinggal saya di Desa Laika. Cita-cita saya jadi pekerja tambang, hobi saya bermain bola. Perkenalkan, saya Muhammad Arif Kansyah, bisa dipanggil Rifki. Tempat tinggal saya Laika. Cita-cita saya menjadi tentara, hobi saya renang. Teman-teman, saya Repan Pamungkas. Perkenalkan, nama saya Repan Pamungkas. Tempat tinggal di Ranoha. Cita-cita saya menjadi tambang, hobi main bola. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Hayati. Saya dari sekolah SMP Satap 2 Konawe Selatan. Saya tinggal di Sindang Kasih. Hobi saya main game. Cita-cita saya jadi damkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adiba, bisa dipanggil Adiba. Saya dari SMP 2 Konawe Selatan. Tempat tinggal di Sindang Kasih. Hobi baca AU dan novel. Cita-cita jadi penulis novel. Perkenalkan, nama saya Rahmat Aikun, biasa dipanggil Aikun. Asal sekolah SMP 8 Konawe Selatan. Tempat tinggal Desa Beko. Cita-cita saya main bola. Perkenalkan, nama saya Usri Fatul Husna. Saya berasal dari SMP Satap 2 Konsel. Saya tinggal di Amoito Siama. Cita-cita saya jadi bidan dan hobi saya memasak. Perkenalkan, nama saya Barik Sandra Almarib, asal sekolah SMP Negeri 8 Konawe Selatan, tempat tinggal Desa Moito. Hobi saya berolahraga, cita-cita saya menjadi tentara. Perkenalkan, nama saya Alfian Julian. Saya berasal dari SMP Negeri 8 Konawe Selatan. Dan tempat tinggal saya Desa Moito Siama. Cita-cita saya jadi supir tambang dan hobi saya main bulu tangkis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam nama kebajikan. Perkenalkan, nama saya Rehan Ningrat, asal sekolah SMP 2 Unaha. Tempat tinggal saya Ranoa, depan Pati Jompo. Cita-cita saya jadi CEO dan hobi saya main bola. Oke, terima kasih Pak. Perkenalkan, nama saya Rizky Ditya dari SMP Negeri 4 Otampone. Saya tinggal di Ronometo dan cita-cita saya jadi tentara, hobi saya main bola. Perkenalkan, nama saya Inaya Zara. Saya dari Ambepua, dari SMP 8 Konawe Selatan. Cita-cita saya jadi perawat. Muhammad Ilan Saputra, bisa dipanggil Erlan. Saya asal sekolah SMPN Satap 2 Konawe Selatan. Cita-cita saya menjadi tentara, hobi saya bermain futsal. Perkenalkan, nama saya Nabila Uswa Karima dari SMP Negeri 8 Konawe Selatan. Saya tinggal di Desa Moito. Cita-cita saya ingin menjadi dokter atau guru dan hobi saya menyanyi. Perkenalkan, nama saya Agis Nur Halifa, bisa dipanggil Agis, asal sekolah SMPN Satap 2 Konsel. Tempat tinggal Desa Sindang Kasih. Cita-cita jadi guru. Muhammad Revan,
asal sekolah SMP 8 Konawe Selatan, tempat tinggal Amengoro, cita-cita tentara, hobi main bola. Perkenalkan, nama saya Abigail Adelia Brigita, asal sekolah SMP 1 Konawe Selatan. Tempat tinggal saya di Desa Kota Bangun. Cita-cita saya menjadi seorang perawat, hobi saya memasak. Perkenalkan, nama saya Minarsa Fitri. Saya berasal dari Desa Batugong, asal sekolah MTS Subulwatan. Hobi bermain voli, cita-cita jadi polwan. Perkenalkan, nama saya Nabila Ramadhani, asal sekolah SMP 36 Konawe Selatan, tempat tinggal Duduria. Hobi saya bermain game, cita-cita saya menjadi jubir. Perkenalkan, nama saya Jessica, asal sekolah SMP 36 Konawe Selatan, tempat tinggal di Desa Duduria. Hobi membaca, cita-cita jadi dokter. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nur Sabrina, biasa dipanggil Aisyah. Asal sekolah saya SMP 1 Konawe Selatan, tempat tinggal saya Desa Laikaha. Hobi saya main voli, cita-cita saya menjadi atlet. Perkenalkan, nama saya Angela Octavianisi, biasa dipanggil Angela, asal sekolah SMP 8 Konawe Selatan, tempat tinggal Desa Rambu-Rambu Jaya. Hobi memasak, sama cita-cita saya jadi guru. Perkenalkan, nama saya Silviana, saya dari SMPN Satap 2 Konawe Selatan. Di tempat tinggal saya di Desa Sindang Kasih. Hobi saya memasak, cita-cita jadi guru. Perkenalkan, nama saya Sabrina, saya berasal dari SMPN 8 Konawe Selatan. Tempat tinggal saya Amoito. Hobi saya bermain badminton, cita-cita saya jadi guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fahri, asal sekolah SMP Negeri 8 Konawe Selatan. Tempat tinggal saya Amoito Siama. Cita-cita saya belum tahu. Hobi saya nada. Perkenalkan, nama saya Ardianti Triputri, asal sekolah SMP 8 Negeri Konawe Selatan, tempat tinggal di Desa Boro-Boro R. Cita-cita saya dokter, hobi saya berenang. Perkenalkan, nama saya Jessica Nuraini. Saya dari SMP Negeri Satap 2 Konawe Selatan, tempat tinggal saya di Sindang Kasih. Hobi saya tidur, cita-cita saya dokter. Perkenalkan, nama saya Rifki, bisa dipanggil Kiki. Hobi saya main bola, cita-cita saya main bola. Perkenalkan, saya dari Ramdhani, asal sekolah SMP Satap 2 Konsel. Hobi bermain bola, cita-cita belum tahu. Balik koin. Perkenalkan, nama saya Rika Ditya, saya tinggal di Desa Duduria, asal sekolah SMP 36. Hobi saya main bola. Perkenalkan, nama saya Sitisma Nabila, asal sekolah SMP Negeri 8 Konawe Selatan. Alamat rumah Desa Amoito Siama, cita-cita jadi polwan, hobi olahraga. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reski, asal dari SMP 1 Konawe Selatan. Tempat tinggal saya di Onewila. Cita-cita saya jadi pengusaha, hobi saya bermain bola. Perkenalkan, nama saya Salma Nuraini. Perkenalkan, nama saya Salma Nuraini. Saya dari SMPN Satap 2 Konawe Selatan. Tempat tinggal saya di Desa Sindang Kasih. Cita-cita saya belum kepikiran, hobi saya main game. Perkenalkan, nama saya Rahmat Ranugrah, asal sekolah SMP 1 Konawe Selatan. Cita-cita orang sukses, hobi main voli. Baiklah siswa-siswi sekalian, pada saat ini Pak Guru akan membawakan materi MPLS Rama yang berjudul Sosialisasi MPLS Rama tahun 2026. Di hari yang baru ini, Pak Guru memberikan moto aman, nyaman, dan menggembirakan di SMA Negeri 2 Konawe Selatan tahun ajaran 2026-2027.
Oke, mungkin di benak kalian yang pertama kali muncul adalah mengapa MPLS itu penting? Kalau menurut kamu, kenapa MPLS itu penting? Menurut kamu, mengapa MPLS itu penting kan? Karena yang penting itu kenapa? Alasannya. Kenapa kamu itu sekarang ini ikut MPLS? Kenapa itu merasa penting buat kamu? Nah, karena mengenal lingkungan. Oke, mantap, bisa juga. Kalau kamu Dek, kenapa MPLS selama itu penting? Karena untuk mengenal lingkungan sekolah supaya tahu aturan atau aturan sekolah yang di intinya supaya tahu aturan sekolah ya, dan juga bisa mengenal lingkungan sekolah. Secara garis besar semuanya pasti begitu kan. Kenapa menganggap MPLS itu penting? Karena beberapa alasan itu tadi ya. Oke, terima kasih. Jadi anak-anak mengapa MPLS itu penting? Karena di hari pertama sekolah mungkin kan kalian tadi merasa takut-takut, merasa minder, merasa malu-malu kan? Karena kan kalian belum punya teman di sini kan, terus juga kalian belum mengenal lingkungan sekolah kan, sehingga kalian merasa dengan mengikuti MPLS ini itu sangat penting supaya kalian dapat teman baru, kalian bisa tahu sekolahnya kalian kan, yang sekarang kalian berada di sini kan, seperti itu. Kemudian seiring perjalanan waktu dan setelah kalian mengikuti MPLS Ramah, pasti ada kesan pertama yang kalian dapatkan ketika kalian berada di sekolah ini kan. Oh, ternyata SMA Negeri 2 Konawe Selatan seperti ini ya, bagus, besar, ada kantinnya, ada lab komputernya, ada 26 kelas kan, dan sebagainya. Taman-tamannya bagus, ada banyak lapangan olahraganya kan, ada lapangan basket, ada lapangan sepak bolanya, ada lapangan bola volinya dan lain sebagainya kan. Jadi kalian tuh bisa menumbuhkan rasa cinta kalian terhadap sekolah. Jadi kalian kalau sudah kenal lingkungan sekolahnya kalian, pasti kalian suka toh, di sekolahnya kalian pasti cinta kan. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, mengapa MPLS itu penting? Karena kalian bisa beradaptasi. Beradaptasi itu artinya kalian bisa menyesuaikan dengan keadaan di lingkungan sekolah ini kan. Seperti apa aturan-aturannya, kalian harus bisa menyesuaikan diri. Mungkin di sekolah sebelumnya aturan itu namanya beradaptasi. Apapun yang ada di sekolah ini, kalian harus menyesuaikan diri, seperti itu. Terus yang ketiga, bisa menumbuhkan kepercayaan diri. Jadi karena kalian sudah mengikuti MPLS, kalian sudah tidak takut lagi, tidak malu-malu lagi, kalian tidak merasa minder lagi. Nah, jadinya kan kalian jadi percaya diri kan, karena sudah tidak malu toh, sudah punya teman, ajak ngobrol kan. Tadinya waktu kalian datang ke sini cuma mendaftar, belum aku tahu kan, masih takut-takut, masih malu-malu, itu kan berarti kurang percaya diri kan. Tapi setelah punya teman, sudah tahu lingkungan sekolah, sudah tahu mungkin kenal beberapa gurunya kan, jadinya kalian itu jadi percaya diri, yang itu tentu juga akan berdampak pada semangat belajar kalian, seperti itu. Terus yang berikutnya, dengan mengikuti MPLS ini juga bisa menjadi fondasi karakter kalian. MPLS itu adalah fondasi pembentukan karakter anak sejak dini. Jadi di MPLS itu kan materi tentang pelajaran mungkin belum terlalu spesifik dikasih tahu kan. Kebanyakan materi-materi di MPLS itu seperti ini, materi-materi tentang pengenalan lingkungan sekolah, materi-materi tentang karakter. Karakter itu kan seperti sopan santun kan, seperti norma kan. Nah, kemudian sekarang kalian dapat orang tua lagi yang memberikan pendidikan kalian di sekolah. Dia memberikan ilmu-ilmu pengetahuan kan, ilmu-ilmu pengetahuan seperti itu, fisika, matematika, kemudian bahasa Inggris, dan masih banyak lagi yang lainnya yang mungkin kalau di rumah kalian tidak dapatkan kan, seperti itu. Dan juga kalian bisa jadikan guru itu sebagai tempat kalian bertanya, tempat untuk konsultasi kalau ada kesulitan, bisa sama guru kan, jadi bisa sebagai orang tuanya kalian. Selain itu, teman-teman kalian juga bisa kalian anggap sebagai saudara. Sebagai saudara, kalian
sesama teman itu harus saling menyayangi ya, kan saudara kan. Tidak boleh pukul teman, tidak boleh hina teman, tidak boleh bully teman. Pokoknya kalau ada teman kesusahan kamu bantu, seperti itu kan saudara kan, seperti itu. Jadi terbentuk pengalaman masa SD dan sudah lewati juga pengalaman masa TK kan. Nah sekarang kalian akan belajar mendapatkan pengalaman di masa SMA. Seperti apa dapat pengalaman di masa SMA kan. Nah nanti kalian rasakan sendirilah seperti apa kan. Yang itu nanti pengalaman-pengalaman positif itu bisa menumbuhkan motivasi belajar kalian jangka panjang. Jadi dengan mengikuti MPLS ini kalian mungkin punya harapan-harapan untuk meraih cita-cita kalian. Kalian bisa nanti termotivasi untuk meraih cita-cita kan. Termotivasi untuk mengukir prestasi di sekolah ini kan. Termotivasi untuk mengembangkan dan mengasah bakat kalian kan di sekolah ini. Jadi bisa menumbuhkan rasa cinta terhadap belajar. Kemudian yang terakhir, pertemanan yang positif. Jadi dengan mengikuti MPLS ini kita bisa membangun persahabatan pertama yang bermakna di MPLS. Jadi kan kalian tadi sudah saling kenal kan? Sudah aku kenal kah? Ya, jadi itu berarti kalian sudah membentuk namanya persahabatan kan, yang positif kan. Yang positif kan kalian tidak baku pukul kan? Berarti kan positif, saling saling menyayangi kan, saling damai kan. Nah, seperti itu, harmonis kan, harmonis. Jadi itulah anak-anak mengapa MPLS itu penting, bisa dimengerti kan? Oke, kita lanjut lagi. Berikutnya, apa itu MPLS Rama? Jadi MPLS Rama itu adalah undang-undang itu tentang perlindungan anak yang isinya menjamin hak setiap anak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi di lingkungan pendidikan. Kemudian tahun 2008 muncul peraturan Presiden nomor 74 tentang guru yang mengatur kewajiban pendidik untuk menciptakan lingkungan belajar yang aman dan kondusif. Kemudian tahun 2015 muncul Permendikbud nomor 82 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan yang isinya mewajibkan satuan pendidikan menyusun kebijakan anti kekerasan secara tertulis. Nah, kemudian muncul yang sekarang tahun 2026 Permen nomor 12 tentang MPLS Rama itu ya, seperti itu. Kemudian tujuan MPLS Rama antara lain yang pertama adaptasi lingkungan, yang kedua mengenal teman, yang ketiga menumbuhkan karakter, yang keempat mengenal guru, yang kelima mengenal budaya sekolah, dan yang keenam menumbuhkan rasa aman dan nyaman. Itulah tujuan MPLS Rama. Berikutnya materi MPLS Rama tahun ajaran 2026-2027 dibagi menjadi dua, ada materi wajib dan materi pilihan. Materi wajib yang ketiga bijak bermedia digital, yang keempat sekolah ramah anak, yang kelima pencegahan perundungan, yang keenam tata tertib, yang ketujuh profil sekolah. Itu adalah materi wajib. Sementara materi pilihannya pagi ceria, yang itu ya, materi pilihannya cuma satu. Kemudian 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Apa saja? Mungkin sudah tahu kan? Ya, bangun pagi, beribadah, berolahraga, makan sehat dan bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, dan tidur cepat. Itu adalah 7 kebiasaan anak Indonesia hebat yang harus kalian terapkan. Kalau mau jadi hebat ya terapkan itu. Kalau biasa-biasa saja ya nggak usah itu dilaksanakan kan, terserah kalian kan. Tapi kalau mau jadi hebat, kalian lakukan itu pasti berhasil. Oke? Kemudian pagi ceria. Pagi ceria itu adalah rutinitas pagi yang menyenangkan. Seperti tadi jebol rekening kan. Siapa tahu ada yang punya rekening bank kan. Bisa ditahu di mana rumahnya kalian. Siapa tahu penjahat kan. Dia pelajari. Oh rumahnya di sini kan. Coba kita datangi. Siapa tahu berpotensi ini kita ambil barangnya kan. Biasanya begitu kan, memberikan peluang hal penjahat kan. Terus nomor HP-nya kalian mungkin bisa dikirimi iklan-iklan judul kan, karena di tahun nomor HP-nya dikirimi pesan-pesan atau apa namanya spam-spam itu kan. Nah itu berbahaya, makanya kalian jangan bagikan data pribadi kalian supaya tidak ditahu toh. Terus yang berikutnya hindari konten negatif, kayak tadi konten porno salah satu contohnya kan, konten negatif itu kan. Kemudian jangan bertemu kenalan online. Jadi kalian mendingan kalau kalian mau ketemu langsung saja yang di dunia nyata kan, yang kalian kenal orangnya kan, seperti guru
orang tuanya kalian, saudara-saudaranya kalian yang kenal-kenal saja toh. Kalau tidak kenal jangan sampai kalian diculik toh. Kalian belum kenal terus janjian ketemu di mall. Ternyata pas sampai di mall kalian ditelepon lagi, saya tidak sampai di mall, kalau kamu kesini di jalan, pas sampai di jalan di situ kalian diculik, dibawa pergi atau kemana kan, akhirnya dijual perdagangan anak kan, jangan sampai begitu kan, makanya hati-hati. Terus yang bijak, oke, selanjutnya sekolah ramah anak. Jadi ruang kelas yang aman dan menyenangkan itu cirinya yang pertama pencahayaan dan ventilasinya cukup. Kemudian yang kedua bebas dari hasar fisik. Yang ketiga sanitasi bersih dan terjaga. Yang keempat akses sekolah ramah anak itu ada hak-hak yang dilihat. Yang pertama siswa itu memiliki hak untuk didengar. Siswa memiliki hak untuk bermain. Kemudian memiliki hak untuk aman. Kemudian memiliki hak belajar. Kemudian memiliki hak sehat dan memiliki hak keluarga. Kemudian yang berikutnya pencegahan perundungan atau yang disebut anti-bullying. Jadi anti-bullying itu kalau di sekolah aman, ciri-cirinya yang pertama anak merasa dihargai. Ketiga bebas berpendapat tanpa takut diejek. Keempat guru merespon cepat setiap masalah. Dan yang kelima semua anak ikut kegiatan bersama. Jadi itu kalau sekolah aman. Sementara sekolah yang tidak aman itu pasti anak takut datang ke sekolah. Yang kedua ada ejekan, penghinaan, dan kekerasan. Yang ketiga anak jadi pendiam dan tertutup. Yang keempat fisik. Yang keempat bentakan dan hardikan. Yang kelima tugas tidak masuk akal. Dan yang terakhir pelecehan. Nah kalau yang jadi keterlibatan orang tua adalah kunci keberhasilan pendidikan anak. Selain itu orang tua juga berperan dalam menyiapkan kebutuhan anak seperti itu tas, seragam, alat tulis dan sebagainya. Kemudian memberikan semangat kepada anaknya, hadir tepat waktu, kemudian komunikasi aktif dengan guru dan mendampingi pembiasaan di rumah. Yang tadi terkait dengan 7 kebiasaan anak Indonesia hebat tadi, orang tua kalian harus kasih semangat kan, harus ingatkan kalian supaya kalian itu disiplin kan. Dan juga kaitannya sama 5S tadi, diajarkan sopan santun dan sebagainya ya, seperti itu. Kemudian komunikasi sekolah dengan orang tua bisa melalui grup WhatsApp kelas, bisa melalui telepon wali gugus, bisa tatap muka langsung, dan bisa lewat papan pengumuman. Kemudian alur komunikasi yang baik, yang pertama ada pertanyaan atau masalah, jangan panik, catat dulu apa yang ingin ditanyakan atau disampaikan, seperti itu. Jadi jangan panik dulu, catat saya dulu kan, nanti kita pelajari. Yang kedua hubungi wali kelas. Kalau kalian menghubungi nanti ada koordinasi mungkin dari wakil kepala sekolah sama kepala sekolah kan ada wakase kesiswaan, kalian menghadap dulu sama wakase kesiswaan, habis itu kalian diantar sama wakase kesiswaan ke kepala sekolah untuk minta izin kan dengan orang tuanya kan, seperti itu. Terus yang keempat ada solusi bersama. Jadi kalau misalnya ada masalah itu dimusyawarahkan untuk menemukan solusi. Iya ada, makasih. Iya Ali. Untuk menemukan solusi terbaik demi kepentingan kalian sebagai anak didiknya kita kan, seperti itu. Ya Anton. Sebentar, lagi mengajar. Ya, oke Besti. Kemudian harapan bersama. Jadi harapan saya sebagai guru atau harapan kami semua di sekolah ini, harapan orang tua kalian dan mungkin juga harapan kalian semua adalah kalian nantinya akan jadi anak yang berkarakter, anak yang berprestasi, anak yang bahagia di sekolah, dan anak yang bisa bersosialisasi atau berkolaborasi ya, seperti itu. Jadi kita guru, keluarga dan sekolah nanti akan bersama-sama membangun masa depan kalian. Jadi kesuksesan pendidikan itu dimulai dari kolaborasi sekolah, keluarga dan masyarakat. Jadi cukup sekian siswa-siswi sekalian, selamat datang di keluarga besar SMA Negeri 2 Konawe Selatan. Mari bersama kita mewujudkan MPLS ramah, aman, menyenangkan, bermakna dan berkarakter. Terima kasih atas kepercayaan semuanya atas kegiatan ini, dan saya akhiri dengan ucapan Om Santi Santi Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan.
Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pengurus OSIS. Terima kasih.